award show ini sendiri. Di sini ada customer segment yang dimana dibagi menjadi 6. Yang pertama selebriti, kedua remaja, ketiga keluarga, keempat orang dewasa laki-laki maupun perempuan, yang kelima pengamat bisnis, dan yang keenam pengamat seni. Nah, untuk di customer relationship ini sendiri, di sini award show memberikan penghargaan pada nominasi yang terpilih. Nah, pada channel di sini ada 5. Yang pertama situs web, telepon, iklan TV, iklan aplikasi, dan sosial media. Kita beranjak ke value proposition. Yang pertama ada meningkatkan rating finalis award show. Yang kedua, mempromosikan sponsor TV. Nah, untuk key activities-nya, menciptakan acara yang meriah dan menarik. Untuk key resource, di sini ada 2, yakni media TV dan sponsor yang terpercaya. Yang kedua, lokasi acara yang strategis. Untuk key partners-nya di sini ada 5. Yang pertama, program TV, kedua investor, ketiga selebriti, keempat media sponsor, dan yang terakhir EO atau event organizer. Di sini ada cost structure, tersisa cost structure sama revenue streams. Nah, kita ke cost structure dulu. Di sini ada 2, biaya marketing dan promosi untuk pengenalan award show-nya itu sendiri. Yang kedua, biaya modal untuk pengembangan acara. Untuk revenue streams, di sini ada hasil pendapatan melalui media TV yang menayangkan award show itu sendiri. Nah, ini 99 blok PMC beserta penjelasan kelemahan dan kekuatannya. Yang pertama ada customer segment. Kelemahan dari customer segment ini adalah hanya untuk kalangan tertentu yang bisa mengikuti acara tersebut. Mungkin untuk yang lainnya mungkin bisa dilihat bisa mengikuti lewat televisi atau media lainnya. Nah, untuk kekuatannya itu sendiri bisa tertuju untuk berbagai kalangan menengah ke atas dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Jadi karena tertujukan oleh kalangan menengah ke atas untuk acaranya itu sendiri, sehingga pendapatan pun juga untungnya lebih tinggi. Yang kedua ada value proposition. Kelemahan dari value proposition BMC Award Show ini adalah tidak semua media TV dan sponsor bisa dengan mudah dihubungin. Untuk kekuatannya sendiri, acara dapat berjalan dengan sukses jika sponsor dan media TV bisa berpartner dengan baik. Nah, untuk yang ketiga ada channel. Kekuatan dari channel, kelemahan dari channel ini adalah membutuhkan biaya yang tinggi, tentu saja. Sedangkan kekuatannya bisa disebarluaskan dengan mudah. Yang keempat, customer relationship. Kelemahan dari customer relationship yang dimiliki di BMC Award Show ini adalah memakan waktu yang lama karena tidak semua pihak bisa diajak komunikasi dengan baik. Sedangkan kekuatannya sendiri adalah jika relasi banyak, acara juga akan lebih mudah dilaksanakan. Untuk yang kelima ada revenue streams. Kelemahan dari revenue stream ini jika bangkrut, untuk bangkit lagi itu susah. Sedangkan kekuatannya pendapatan dan keuntungan bisa tinggi. Di F ada key activities. Kelemahan dari key activities ini memakan waktu yang lama untuk mempersiapkannya. Mungkin untuk prepare award show atau dan lain sebagainya, mungkin akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan pada kekuatannya bisa mendapatkan banyak keuntungan jika acara berhasil dengan sukses, tentu saja. Di K ada key resource. Key resource di sini mempunyai kelemahan jika media TV atau sponsor tidak trusted atau terpercaya, bisa menimbulkan kerugian bahkan kebangkrutan. Sedangkan kelebihannya adalah mudahnya menemukan customer ataupun mendapatkan keuntungan. Di H ada key partners. Key partners di sini memiliki kelemahan, membutuhkan modal yang banyak
Tentu saja seperti yang di awal tadi, karena partner yang ada merupakan pihak dengan skill yang harus dibayar mahal. Jadi memang benar-benar pihak profesional yang menjadi key partners dalam dalam award show tersebut. Sedangkan kekuatannya adalah kebanyakan partner profesional. Jadi banyak partner-partner profesional di dalam award show. Yang terakhir ada cost structure. Kelemahannya membutuhkan modal yang besar, sedangkan kekuatannya bisa memaksimalkan jalannya acara. Kita beranjak ke 2.2 atau 2.2. Di sini ada pola, pattern, yang biasa disebut pattern. Pattern untuk award show ini berupa unbundling, karena di sini ia terus berusaha meningkatkan customer relationship-nya dengan mengikuti perkembangan zaman dan menjalin relasi satu sama lain. Yang utama dalam perkembangan acara ini yaitu dengan relasi yang luas, karena award show sangat membutuhkan partner yang terpercaya dan bisa berkomitmen tinggi untuk ikut andil dalam kesuksesan acara tersebut. Kemudian kita lanjut ke 2.3. Di sini ada business model environment yang paling mempengaruhi bisnis tersebut. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita loncat ke yang pertama dulu. Kita mulai ke yang pertama. Di sini ada market forces. Adanya acara award show ini dikarenakan setiap orang pasti membutuhkan hiburan dan juga pendapatan. Kedua hal tersebut saling berdampingan, sehingga acara award show ini akan bisa terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Yang kedua, di industry forces ini sendiri. Acara award show ini pasti akan memiliki banyak persaingan yang ketat, karena seiring berkembangnya zaman dan tren menyebabkan setiap media TV atau sponsor semakin memiliki inovasi dalam mengembangkan jalannya sebuah acara. Sehingga setiap acara harus memiliki kreativitas tertentu yang bisa membantu berkembangnya acara agar tidak membosankan. Yang ketiga ada key trend. Nah, yang dimana dimaksud adalah seiring berjalannya waktu, award show tidak bisa terus berdiam diri dengan acara yang begitu-gitu aja. Ia juga harus terus melakukan survei untuk mengetahui tren yang sedang menarik dan diminati oleh masyarakat. Yang terakhir ada macroeconomic forces. Di sini, dalam pengembangan acaranya, award show memang membutuhkan modal maupun biaya yang tinggi. Bahkan pada pihak pembuat acara maupun pihak yang mengikuti acara. Namun, acara ini memang mampu menghasilkan pendapatan ataupun keuntungan yang tinggi pula. Hal ini disebabkan karena proyek yang dilakukan memang selalu berkualitas dan berbobot. Kita masuk ke bab 3. Di mana ini adalah bab terakhir yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Di sini ada value proposition canvas. Jadi kita masuk ke 3.1, ada value proposition canvas, customer profile, value map, dan fit. Nah, kita yang pertama ke customer profile. Gain-nya di sini ada 5. Yang pertama, menciptakan acara yang menarik dan meriah. Yang kedua, memberikan keuntungan untuk pihak TV dan sponsor. Yang ketiga, mempromosikan selebriti yang ada. Yang keempat, mempromosikan media TV dan sponsor. Yang kelima, menarik minat konsumen untuk mengikuti acara award show. Pains-nya di sini adalah yang pertama, membutuhkan biaya yang tinggi tentunya. Yang kedua, menyebabkan kerugian dan kebangkrutan jika mengalami kegagalan pada suatu acara tersebut. Yang ketiga, tidak semua kalangan bisa dituju. Yang mana tadi sempat saya bilang kalangan, mungkin nggak semua kalangan, tapi menengah ke atas. Yang terakhir, tidak semua masyarakat bisa tertarik. Untuk customer jobs-nya sendiri ada 3. Yang pertama, orang-orang yang aktif sosial media dan tren perkembangan zaman. Yang kedua, selebriti, remaja, dan orang dewasa. Yang ketiga, yang terakhir, masyarakat yang aktif dengan acara TV.
Kemudian kita lanjut dari customer profile ke value map. Product and service dari award show ini sendiri ada 3. Ya, ini yang pertama melakukan survei untuk tren yang menarik dan kekinian. Yang kedua merealisasikan permintaan masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir menciptakan acara yang menarik dan meriah. Untuk gains-nya sendiri ada 3 juga. Yang pertama, tidak mengadakan acara yang sudah ketinggalan zaman. Yang kedua, menyusun acara dengan baik agar tidak membosankan dan tersusun dengan rapi. Yang ketiga, bisa mencapai target keuntungan pendapatan. Untuk pains di sini yang pertama, menciptakan acara dengan sponsor yang terpercaya agar tidak menimbulkan kerugian berlebih. Yang kedua, meningkatkan nilai kualitas acara. Yang ketiga, memilih partner yang bisa saling sharing informasi atau berkomunikasi dengan baik. Yang terakhir di sini kita loncat ke fit. Nah, pada saat awal mendirikan award show tersebut, ia masih belum bisa fit dengan customer profile karena ia masih harus mencari tahu sejauh mana permintaan masyarakat terlebih dahulu. Kebanyakan acara pasti masih belum memahami dengan baik seperti apa pengalaman tren yang memang benar-benar worth it untuk ditayangkan. Oleh sebab itu, seiring berkembangnya zaman, mereka terus mencoba agar acaranya bisa fit dengan customer profile. Mereka memulai untuk menjalin relasi dengan berbagai pihak yang bisa mendukung kesuksesan acaranya. Kemudian, mereka mulai untuk mencari ide kreatif agar sebagaimana mungkin acaranya bisa menarik di mata masyarakat. Kita loncat ke 3.2. Di sini penjelasan mengapa bisnis fall atau rise bisnis. Nah, ada 2 pertanyaan di sini. Mengapa bisnis award show mengalami fall dan mengapa bisnis award show mengalami rise? Yang akan saya bahas yang pertama di sini pertanyaan mengenai mengapa bisnis award show mengalami fall. Nah, hal ini bisa jadi disebabkan karena acara yang kurang menarik, padahal acara tersebut sudah mengeluarkan modal atau biaya yang tinggi, sehingga mereka mengalami kerugian yang berlebih dikarenakan acaranya tidak balik modal. Hal ini biasanya disebabkan karena mereka kurang menciptakan ide acara yang kreatif dan menarik, sehingga acaranya kurang laku di masyarakat, atau mungkin masyarakat juga jadi terkesan merasa monoton, acaranya kok gini-gini aja. Nah, mungkin itu juga bisa jadi penyebabnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa bisnis award show mengalami rise? Nah, hal ini bisa disebabkan karena mereka mampu untuk memiliki komitmen atau konsistensi yang kuat dalam menciptakan acara yang terus menarik dan meriah di mata masyarakat. Selain itu, ia juga terus berusaha untuk menemukan ide kreatif yang mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat. Maka dari itu, ia bisa terus bangkit dan berkembang karena upayanya yang tinggi dalam memeriahkan acara. Kita masuk ke yang terakhir. Nah, di sini ada saran solusi bisnis dari Anda berupa produk atau jasa yang baru atau peningkatan substansial atau substantially improved pada value map. Nah, dalam peningkatan rise menuju rise again dalam bisnis award show ini diwujudkan dalam peningkatan kreasi dan inovasi dari jalannya acara. Sebaiknya setiap kegiatan terus menggunakan ide yang menarik agar acara bisa meriah dan tidak membosankan. Adanya survei juga sangat penting untuk peningkatan nilai kualitas acara. Tidak hanya itu saja, mungkin sebuah acara sebaiknya disusun dengan jadwal yang baik dan jelas. Dengan itu mereka akan selalu memahami step by step jalannya acara atau rundown. Kemudahan lainnya yaitu mereka juga bisa melakukan revisi dengan cepat. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman presentasi kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.